yang mana dulu terjadi perbedaan pendapat antara beliau Bunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Tentang penetapan syariat dalam hal menjodohkan putra-putranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim Insan Merbabu mau mengungkap dari sisi gaib sebenarnya siapa keturunan beliau Nabi Sis, dan apa benar dari keturunan beliau Nabi Sis menurunkan nabi-nabi dan raja-raja di Nusantara ini. Oleh sebab itu kita tim mau mengungkap, mau memanggil sosok gaib yang bisa menjelaskan semuanya itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Namron. Assalamualaikum. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin saya mohon dibersihkan semuanya dengan ketegangan dan tubuh, semua penyusup-penyusup termasuk terikat dengan sempurna Allah. Halus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dibentang itu media berlapis-lapis dengan bentang cahaya beliau, tidak bisa ditembus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, siapa yang bisa menjelaskan tentang keturunan Nabi Sis yang sebenar-benarnya, tertarik yang asli sallallahu Allah. Mohon maaf, ini dengan siapa nggih? Saya Eyang Bayu. Kalau boleh tahu panjenengan ini sosok apa panjenengan? Saya ini manusia, bangsa ruh yang ada di Kayangan. Bangsa roh yang ada di Kayangan, Eyang Bayu ya? Iya, ada bagus. Sebelum kita mulai, panjenengan sudah muslim
Alhamdulillah Sudah. menjadi pengikut beliau. Saya cek kebenarannya dulu ya Mbah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panjenengan sudah hadir di sini. Mohon maaf bila mengganggu Yang. Tidak, Gus. Saya berterima kasih diundang ke sini. Berjumpa dengan murid beliau. Sang Yang Nirwana. Saya suguhi hidangan dulu ya Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Yang, dinikmati hidangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Yang, sambil menikmati hidangan saya mau bertanya ya, Iya. tentang sejarah keturunan beliau Nabi Sis itu gimana ya? Apa benar dari keturunan-keturunan beliau itu terlahir para nabi dan para raja-raja di Nusantara ini? Iya, Gus. Sebelumnya mohon maaf sebatas yang saya tahu. Suaranya agak keras dikit ya. Sebab yang Maha Tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga menyadari banyak kekurangan. Ini semua berawal dari sejarah kelahiran beliau Nabi Sid alaihissalam. Mungkin itu adalah penyebutan dalam bahasa yang umum saat ini. Nabi Sid. Namun bangsa Nusantara zaman dahulu menyebutnya dengan Sang Yang Sid. Seperti itulah. Terkadang sesosok yang sama, penyebutan manusia berbeda-beda sesuai dengan bahasa yang dipahami masing-masing dalam penyebutan. Sebab terkadang satu sosok penyebutannya bisa berbeda-beda. Pada saat itu berawal dari kisah kelahiran beliau Nabi Sid alaihissalam, yang mana dulu terjadi perbedaan pendapat antara beliau Bunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Tentang penetapan syariat dalam hal menjodohkan putra-putranya. Pendapat beliau Nabi Adam menjodohkan putranya dengan cara kawin silang antara kelahiran yang satu dengan yang lain, yang berbeda kelahiran satu rahim. Namun
berbeda pendapat dengan beliau Bunda Hawa. Dalam menjodohkan putranya, beliau berpendapat bahwa dalam menjodohkan putranya sesuai dengan pasangan masing-masing yang lahir dalam satu rahim yang bersamaan pada saat itu. Beliau Bunda Hawa berpendapat bahwa pasangan yang terlahir tersebut sudah dijodohkan Tuhan. Namun berbeda pendapat dengan beliau Nabi Adam bahwa dalam pernikahan harus dikawin silang, sehingga pada saat itu untuk menetapkan syariat tersebut, maka beliau berdua mengadakan sayembara atau pembuktian siapa yang lebih berhak, syariat siapa yang lebih berhak untuk diterapkan, dengan menguji kiat kehidupan masing-masing atau supi masing-masing siapa yang nanti berhasil menjadi keturunan yang bisa dikehendaki hidup. Dan ternyata riat kehidupan Nabi Adam lah yang berhasil. Terciptalah dari air mani beliau Nabi Adam berhasil mewujud menjadi seorang bayi. Dan dari beliau Bunda Hawa ternyata gagal. Dan bayi tersebut adalah Nabi Syed alaihissalam. Bayi yang lahir tanpa pasangan, yang lahir dari supi Nabi Adam yang ditempatkan di sebuah wadah, berhasil menjadi seorang bayi. Itu salah satu bentuk keajaiban Tuhan sebagai pengganti rasa kehilangan beliau Nabi Adam atas terbunuhnya Habil. Jadilah bayi tersebut penyambung roh kerasulan, akan terlahir dari beliau Nabi Syed, nabi-nabi dan rasul, sampai nabi penutup akhir zaman
beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliaulah kelak dilahirkan 124.000 nabi. Di antara 124 nabi itu sebanyak 313 sebagai nabi dan rasul. Namun yang wajib diketahui yang tertulis dalam kitab suci 25 nabi dan rasul. Beliau Nabi Sid inilah sebagai penyambung roh kesuruh-rasulan tersebut. Karena beliau lahir tunggal dari Nabi Adam, beliau diberikan jodoh pasangan bidadari dari surga yang bernama beliau Dewi Mulat, yang kelak akan melahirkan manusia-manusia pilihan, manusia penyambung roh kerasulan. Namun iblis pada saat itu memang sudah diberi izin untuk menggoda keturunan Adam, untuk menyesatkan bangsa manusia. Tahu, maka dengan licik iblis ini berusaha dari keturunannya juga punya unsur dari beliau bangsa manusia Nabi Sid alaihissalam. Maka pada saat itu iblis dengan liciknya menyerupakan anaknya yang penuh hati jelajah. Dengan diserupakan dengan Dewi Mulat, sehingga pada saat itu tanpa sepengetahuan beliau Nabi Sid, Dewi Mulat disembunyikan oleh iblis dan diganti dengan Dewi Jelajah. Dan setelah merasa yakin anaknya sudah dibuai, maka Dewi Mulat yang asli dikembalikan dan Dewi Jelajah diambil oleh iblis. Dan pada saat melahirkan, sama-sama melahirkan anak. Pada saat itu di pagi, beliau Dewi Mulat melahirkan seorang anak yang sangat tampan, manusia, dan yang satu berupa cahaya. Dan pada saat menjelang sore, Dewi Jelajah juga melahirkan anak
namun hanya berupa cahaya. Dan selanjutnya, anak dari Dewi Jelajah yang berupa cahaya ini disatukan dengan Nur Cahaya, anak Dewi Mulat, dan dicampur pula dengan dulu ketika Bunda Hawa gagal dalam uji coba, sebuah benda yang gagal tersebut disatukan dengan cahaya-cahaya yang terlahir dari dua putri tersebut. Maka terbentuklah juga manusia persis sama dari rahim Dewi Mulat diberi nama oleh beliau Nabi Sayyid Anwas. Dan yang satunya dari Dewi Jelajah yang sudah disatukan, tiga unsur tadi, yang menjadi sosok bayi yang sama persis, namun diliputi cahaya. Beliau bernama Sayyid Anwar. Dua sosok yang sama, yang menjadi cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika menjelang dewasa, dua sosok ini punya perbedaan dalam hal menjalankan kehidupannya masing-masing. Beliau Sayyid Anwas tunduk pada syariat Nabi Sid dan juga Nabi Adam dengan menjalankan kodratnya sebagai manusia lumrah, sebagai kelak menjadi penerus keturunan roh kenabian. Namun yang satu yang bernama Sayyid Anwar punya kebiasaan yang tidak lumrah sebagai kodratnya manusia. Mereka anak ini selalu melalang buana dalam hal menjalani kehidupannya, tidak sesuai dengan manusia normal. Beliau berguru kepada seorang kakek tua yang ternyata itu adalah jelmaan dari Azazil. Beliau mengajari Sayyid Anwar ini ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu yang di luar nalar manusia, mengajarkan ilmu kehidupan abadi dengan jasadnya, dengan cara lelaku-lelaku dan tata berata. Sebetulnya Nabi Adam tahu untuk mengingatkan cucunya ini, tapi ya mungkin sudah kehendak Tuhan
bahwa semua harus terjadi. Punya pendapat sendiri menentang syariat Nabi Adam, menentang syariat Nabi Set, menjalani kehidupan sesuai yang diarahkan Azazil. Manusia yang bisa lintas dimensi, bisa merubah diri sehingga membuat jasadnya seperti cahaya energi menapis sek. Tahu, namun itu mungkin sudah kehendak Tuhan Sang Pencipta. Sayyid Anwar menikahi seorang putri dari bangsa jin yang sangat tua, yang hidup jutaan tahun yang lalu, menikah dengan putri Raja Jin. Maka lahirlah dari keturunan beliau Sayyid Anwar ini manusia yang punya dua unsur, campuran antara jin dan manusia. Namun beliau Sayyid Anmas yang sudah menjadi kehendak Tuhan, penerus roh kerasulan, melahirkan anak-anak manusia yang menjalani kodrat sebagai manusia, hidup juga mengalami sakit dan menemui kematian seperti halnya beliau Nabi Adam. Namun dari keturunan Sayyid Anwar ini karena sudah mencari jalannya sendiri, menuntut keilmuan dari Azazil untuk menjadi manusia yang abadi secara jasad, maka anak keturunannya bisa berumur panjang. Yang melahirkan mungkin orang menyebut bangsa-bangsa kayangan. Manusia keturunan Adam yang ada unsur keturunan jin, sehingga bisa hidup di dua alam. Energinya besar, lintas dimensi. Namun dari ras keturunannya, karena memang sudah menjadi kodrati, tetap juga ada yang baik, juga ada yang buruk, sama dengan keturunan Sayyid Anwas.
yang menjalani kodrati sebagai manusia pun juga ada yang baik, ada juga yang buruk. Seperti itu. Gini Mbah, tadi kan sudah Kanjeng menyerahkan Sayyid Anwar dan Sayyid Anas. Nah, yang menurunkan nabi-nabi dan menurunkan raja-raja di Nusantara sebenarnya siapa? Dari keturunan Sayyid Anwas menurunkan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau dari Sayyid Anwar banyak menurunkan raja-raja. Kebanyakan raja-raja di Nusantara, namun juga ada bangsa manusia yang menikah dengan bangsa-bangsa dari keturunan ini, sehingga juga sudah tercampur, sehingga juga banyak manusia-manusia dari ras keduanya ini menyatu, kebanyakan menjadi para raja-raja dan orang-orang pilihan. Nanti dari cikal bakal beliau itu menurunkan orang-orang yang luar biasa ya Pak. Iya. Itu sebenarnya itu bukan keturunan ibadah yang melahirkan bayi itu bukan, tapi menurunkan lewat rohani itu ya Pak. Iya. Terus dititiskan ke jasad-jasad itu. Iya, tapi dulu kan juga bisa satu dimensi. Sebelumnya dimensi-dimensi masih terbuka lebar. Sebelum, namun perjalanan waktu agar lebih terjadi keseimbangan di semesta ini, maka diciptakan sekat-sekat agar alam ini lebih seimbang. Karena perbedaan energi dan dimensi, jika itu tidak dibatasi, maka akan mempercepat kerusakan yang ada di semesta. Terima kasih ya yang atas penjabarannya. Iya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Monggo panjenengan undur diri lalu lanjutkan tugas panjenengan yang. Ya, terima kasih Gus. Kami mohon maaf. Mungkin apa yang saya tahu juga banyak kesalahan, berbeda dengan apa yang dipahami manusia. Iya. Karena daya tangkap manusia berbeda-beda. Iya. Kami mohon maaf. Iya. Sama-sama Mbah. Jika ada kurangnya. Panjenengan undur diri ya Mbah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.